Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onail Hilmi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Fasil Kediri, Fakultas Usuli dan Dakwah dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian para pendengar apa itu hadis masyhur, hadis sahih li ghairi, dan juga hadis mu'allaq. Kita akan jelaskan, kita akan berikan contoh-contoh dan juga akan memberikan pelajaran bagi para pendengar semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita langsung masuk ke hadis masyhur. Hadis masyhur adalah, atau maksud dari hadis masyhur, definisinya adalah secara bahasa merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amra, yang berarti mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang sangat jelas. Hadisnya sangat jelas penampakannya. Kemudian, kalau secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlah dari perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Contoh dari hadis masyhur sendiri adalah hadis innallaha la yaqdi al-ilmu intaza'an yantazi'uh, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia mencabutnya. Kemudian ada persamaan, atau mungkin para ulama menganggap persamaan dari hadis masyhur sendiri ada persamaannya, namanya dengan hadis mustafidil. Menurut bahasa, hadis mustafidil ini merupakan isim fa'il dari istafdhala, pecahan kata dari fadla al-ma, yang berarti air yang berlimpah-limpah. Dinamakan seperti itu karena tersebar. Jadi hadisnya tuh kayak tersebar gitu. Tersebar ke seluruh penjuru dan terkenal gitu. Kemudian menurut istilah, ada 3 pendapat yang berbeda mengenai istilah dari hadis mustafidil ini. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa hadis mustafidil ini adalah sinonim atau persamaan kata dari hadis masyhur. Yang kedua, hadis mustafidil ini lebih spesifik dari hadis masyhur, karena pada hadis mustafidil diisyaratkan kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadis masyhur hal itu tidak disyaratkan. Ketiga, hadis mustafidil itu lebih umum atau lebih general dari hadis masyhur, yaitu berlawanan dengan pendapat kedua. Jadi beda. Kalau ketiga ini menganggap hadis mustafidil lebih umum daripada hadis masyhur. Kemudian masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur gitu. Jadi terkenal tapi tidak termasuk dari hadis masyhur. Yang dimaksudkannya adalah sesuatu hadis yang telah populer, yang telah populer di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis masyhur. Seperti hadisnya hanya memiliki satu sanad, kemudian hadisnya memiliki lebih dari satu sanad, hadisnya tidak memiliki sanad. Nah, itu tidak bisa disebut hadis masyhur. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur. Jenis-jenis masyhur yang tidak tergolong istilah hadis masyhur amat banyak. Di antaranya masyhur di kalangan ahli hadis, contohnya adalah hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u 'ala ar-ri'li wa dhakwan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama 1 bulan, dilakukan setelah rukuk dengan mendoakan kabilah Ri'in dan Zakwan. Kemudian masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam, contohnya al-muslim man salimal muslima min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari perkataan dan tangannya. Kemudian hadis masyhur di kalangan ahli fikih, contohnya
abghadul halal ila Allahi talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Kemudian hadis masyhur di kalangan ahli usul, contohnya rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi, yang artinya diangkat dari umatku dosa atas kekeliruan, lupa dan hal yang memaksa. Kemudian masyhur di kalangan ahli nahwu, contohnya ni'mal abdu Suhaibun laulam yakhafillahu lam ya'sih, yang artinya sebaik-baik hamba adalah Suhaib, seandainya ia tidak takut kepada Allah maka dia tidak akan berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir masyhur di kalangan masyarakat awam, contohnya al-ajlatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Oke. Kemudian kita masuk dari hukum hadis masyhur. Hukum hadis masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif. Jadi juga termasuk cara menghubungi hadis dengan hadis masyhur. Jadi hadis masyhur juga bisa sahih, bisa hasan dan juga bisa dhaif. Seperti itu, tergantung dari kualitasnya. Kemudian kitab-kitab yang populer. Kitab-kitab yang populer yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, bukan masyhur menurut istilah hadis. Di antaranya satu al-maqasid al-hasanah fima ishtaraha ala al-asinati karya asy-Syakhawi. Kemudian kashfu al-khafa wa muzail al-ilbas fima ishtaraha min al-hadith ala al-sinati an-nas karya al-Ajiluni. Kemudian tamyizu at-tayyib min al-khabith fima yaduru ala al-sinati an-nas min al-hadith karya Ibnu Daiba asy-Syaibani. Kemudian kita masuk ke hadis sahih li ghairi. Definisi dari hadis sahih li ghairi adalah merupakan hadis hasan lidzat yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat. Dinamakan dengan hadis sahih li ghairi karena kesahihannya tidak berasal dari sanad itu sendiri, melainkan berasal dari jalur yang lain yang turut bergabung. Kemudian tingkatan hadis sahih li ghairi. Tingkatan hadis sahih li ghairi lebih tinggi dibandingkan dengan hadis hasan li zati. Dan ini bukan sahih li zati. Oke. Kemudian contoh hadis sahih li ghairi. Hadis Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyaqu ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang salat. Ibnu Sorah berkata, Muhammad bin Amru al-Aqamah termasuk perawi yang populer dengan kejujuran dan sikap menjaga dirinya, akan tetapi tidak tergolong orang yang cermat atau itqan, sehingga sebagian mereka mendhaifkan karena keburukan hafalannya. Sebagian lain mensiqahkan karena kejujuran dan keluhurannya. Maka dalam hal ini hadis tersebut hasan. Tatkala dijumpai jalur periwayatan lainnya yang bisa bergabung untuk memperkuatnya, hilanglah apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap hadis tersebut. Dari sisi buruknya hafalan, kekurangan tergolong sehingga sanadnya kuat lalu naik derajat menjadi sahih. Kemudian saya akan jelaskan apa itu hadis mu'allaq. Definisi dari hadis mu'allaq adalah menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata alaqa yang artinya menggantungkan atau mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu tergantung. Maksudnya adalah sanadnya dinamakan dengan mu'allaq karena kesinambungannya hanya di bagian atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus. Jadilah seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya. Kemudian secara istilah hadis mu'allaq adalah hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang
baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Awalnya dibuang. Bentuk hadis mu'allaq pertama, jika dibuang atau dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk hadis mu'allaq. Bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat. Jadi semua sanadnya hilang kecuali sahabat, atau kecuali sahabat dan tabi'in. Jadi tersisa sahabat dan juga tabi'in. Itu juga termasuk bentuk dari hadis mu'allaq. Kemudian contoh dari hadis mu'allaq tersendiri adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam bagian pendahuluan topik mengenai paha. Wa qala Abu Musa fadda Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Uthman. Dan berkata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Ini hadis mu'allaq karena Bukhari membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sanadnya tinggal dari sahabat aja. Kemudian hukum hadis mu'allaq di sini menggunakan hadis mu'allaq, hukumnya mardud atau tertolak karena hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang, hilang seorang rawi ataupun lebih dari sanadnya, sementara kita tidak mengetahui keadaan rawi yang dibuang tersebut. Jadi kita tertolak ketika menggunakan hadis mu'allaq, tidak boleh. Kemudian yang kelima, hukum dari hadis mu'allaq yang terdapat dalam kitab Shahihain. Hukum hadis mu'allaq yaitu mardud. Berlaku bagi hadis ini secara mutlak. Namun, jika dijumpai hadis mu'allaq dalam kitab yang sudah dipastikan kesahihannya seperti kitab Shahihain, Bukhari Muslim, maka terdapat kekhususan hukum. Hal ini sudah kita singgung dalam topik yang tadi, hadis sahih. Tidak masalah jika disebutkan lagi di sini, oke? Yang pertama, sesuatu yang disebut dengan sighat atau bentuk kalimat pasti jazm. Seperti kata qala, telah berkata, ya kan ya. Zakar telah menyebutkan, haka telah menceritakan, maka dalam hal ini hukumnya sahih didasarkan pada mudhaf alaih atau yang menjadi sandaran dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, sesuatu yang disebut dengan sighat atau bentuk kalimat yang lemah atau tamrid, seperti kata qila atau dikatakan, seperti dzukira disebutkan, dan hukiya atau diceritakan, maka dalam hal ini tidak dapat dihukumi sahih berdasarkan mudhaf ilaih. Jadi sahih, hasan atau dhaif meskipun tidak ada hadis suhan atau sangat lemah di dalam kitab yang dikenal dengan kitab sahih, cara untuk mengetahui kesahihan adalah kajian sanad dari hadis lainnya yang hukumnya tergantung kepadanya. Ini demikian penjelasan saya tentang hadis masyhur, hadis sahih li ghairi, dan juga hadis mu'allaq. Semoga penjelasan saya memberikan pelajaran bagi para pendengar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.